Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Lumban Raja, Situa Belseria Mangarade Borusinaga, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pagi hari ini dibawakan oleh Amang Situa Evangelis B. Siregar dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersekutu mendengar firman-Mu di dalam sukacita melalui Radio Pelita Kasih. Berkati para pendengar yang sedang bersama kami mengikuti renungan pagi ini, dan berkati juga Radio Pelita Kasih bersama jajarannya yang telah bertahun-tahun bersama kami menyampaikan firman-Mu kepada masyarakat luas. Kiranya Tuhan memberi damai sejahtera dan sukacita bagi kami dalam menjalani hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar melalui firman yang kami dengar, nama-Mu dimuliakan. Dengarlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 10, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 12. Markus pasal 10 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Ayat pembimbing pada pagi hari ini diambil dari ayat ke-9.
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hingga demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari saya menghadiri sidang perceraian di pengadilan agama di salah satu kota di wilayah DKI Jakarta. Di sana ada tercatat 100 lebih kasus keluarga yang antri menunggu giliran dan menjalani sidang dalam satu hari itu. Berarti dalam satu hari saja ada 100 lebih kasus keluarga yang sedang terancam risiko perceraian. Padahal itu baru data dari satu pengadilan agama saja, belum data dari pengadilan agama di kota-kota lainnya. Data ini menunjukkan bahwa masalah perceraian di Indonesia telah menjadi masalah yang serius. Nats hari ini berbicara tentang pentingnya keutuhan keluarga dilihat dari sudut pandang Kristiani, di mana perkawinan adalah suatu lembaga yang suci dan harus dijaga kesuciannya dengan menghindari risiko perceraian. Karena itulah Nats pembimbing hari ini sangat tegas mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa demikian? Ada beberapa pandangan yang mengacu pada ayat-ayat Alkitab tentang hukum perceraian. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan membenci perceraian. Saudara, mungkin ada pendengar beranggapan bahwa Tuhan memperkenankan perceraian, seperti dikatakan dalam Ulangan 24 ayat 1, bahwa apabila istri berlaku tidak senonoh, maka suami dapat menulis surat cerai dan menyerahkan pada tangan perempuan itu, maka resmilah mereka bercerai. Kesan boleh bercerai juga bisa disalah tafsirkan dari Matius 19 ayat 9 yang mengatakan boleh menceraikan istri karena zina. Saudara, Nats pembimbing hari ini menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di depan Nats ini juga dijelaskan bahwa orang yang sudah menikah itu masing-masing meninggalkan keluarganya dan menjadi satu dengan pasangannya. Mereka bukan lagi dua, tetapi telah menjadi satu. Karena itulah yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 15-16 dikatakan bahwa perceraian adalah pengkhianatan terhadap janji perkawinan yang sudah diikrarkan pasangan di hadapan Tuhan. Karena itulah pelanggaran janji yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Yang kedua, perceraian bukanlah rencana Tuhan. Mungkin ada orang mengatakan bahwa perceraian yang mereka alami adalah rencana Tuhan. Apa benar demikian? Perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah menginisiasi perceraian. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Karena itu Tuhan menjadikan pasangan sebagai penolong yang sepadan. Kalau begitu, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Tuhan Yesus, ini terjadi karena ketegaran hati manusia. Perceraian terjadi akibat kebebalan hati manusia itu sendiri. Tuhan menghendaki agar yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, tetapi manusia memiliki kehendak sendiri. Walau dalam Matius 19 ayat 9 dikatakan bahwa perceraian diizinkan karena perselingkuhan atau zina,
Tetapi ketika orang itu kawin lagi dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Bagian yang ketiga, perceraian melanggar panggilan hidup Kristiani. Orang Kristen percaya bahwa rancangan Allah atas kehidupan di dunia ini adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik untuk umatnya. Karena itulah maka tugas panggilan orang Kristen adalah menyenangkan hati Tuhan. Dalam perkawinan Kristiani, perceraian bukanlah solusi bagi masalah keluarga. Karena perceraian hanya dimungkinkan karena kematian. Karena itulah melakukan perceraian di samping mengkhianati janji yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan, sekaligus juga menyakitkan hati Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana bila karena sesuatu hal perkawinan kita terancam perceraian? Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, berdoalah dan ampunilah pasangan. Ketika keutuhan pasangan terancam karena ada masalah rumah tangga, doakanlah pasangan Anda. Dan dengan demikian, Anda akan beroleh ketenangan. Dan Anda telah menyerahkan masalah Anda kepada Tuhan. Pikiran Anda akan tenang dan kemungkinan berpikir negatif akan terhindarkan. Yang kedua, rubahlah pikiran buruk terhadap pasangan menjadi pikiran yang baik. Bayangkanlah kriteria positif yang pernah dimiliki pasangan Anda dulu sebagai pengganti kriteria negatif yang mungkin muncul. Dan gunakanlah ayat-ayat emas yang Anda terima pada saat Anda menikah sebagai penguat pikiran positif yang dapat Anda kembangkan terhadap pasangan. Yang ketiga, jangan tunggu pasanganmu berubah, tapi rubahlah dahulu dirimu sendiri menjadi pasangan yang setia. Bangunlah konsep pasangan ideal dengan mempraktekkan mulai dari diri sendiri yang pada waktunya akan mengimbas pada pasangan Anda. Yang keempat, mintalah bantuan kepada orang yang kompeten, baik dari dalam keluarga, konselor atau pendeta. Jangan malu atau gengsi, karena berkat selalu ada dalam kesatuan dan kebersamaan dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajar kami tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dari ancaman perceraian yang banyak melanda kehidupan warga masyarakat kami dewasa ini. Engkau mengingatkan kami dengan keras bahwa pasangan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan, agar mampu menjaga keutuhan perkawinan kami dengan cara saling mendoakan dan saling mengampuni, berpikir positif terhadap pasangan, dan mau melakukan perbaikan yang dimulai dari diri sendiri. Bila masalah kami semakin berat, tuntun kami agar tidak malu memohon bantuan keluarga, konselor atau pendeta, agar usaha kami dalam mengatasi masalah perkawinan kami bisa berlangsung optimal. Terima kasih Tuhan, semua upaya yang kami lakukan dalam membangun rumah tangga kami masing-masing hanya akan berhasil semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Situa Evangelis B. Siregar di nomor telepon 0815 8465 7186 0815 8465 7186. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2 Ibu Situa Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia pagi, ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borsitopul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 27 orang situa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Nyonya Tapu Bolon Situa Hok Matiur Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Bunga tekas di bawah